Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita bisa merasakan kebahagiaan maupun kesenangan karena kita bisa hidup. Karena kita bisa hidup, kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan pada saat kita hidup. Oleh karena itu, di dalam menjalani suatu kehidupan, kita harus bisa memberikan kenyamanan, kedamaian pada diri pribadi. Sekali lagi, kebahagiaan itu sangat berbeda dengan kesenangan. Saya akan mengulang, yaitu kebahagiaan itu muncul itu pada dalam diri. Kalau kesenangan itu disebabkan oleh luar, yaitu dengan kita melihat, misalnya kita melihat sesuatu yang menyenangkan pada diri kita. Mungkin kita melihat seorang atau anak kita menjadi juara, kita merasa senang. Tapi kalau kebahagiaan itu yang bisa merasakan diri kita, bagaimana munculnya, itu dari dalam diri, yaitu dengan rasa tidak terikatnya pikiran-pikiran perangkat pada diri kita. Kita sangat berterima kasih bisa menjalani kehidupan. Bisa dikatakan kita diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu untuk merasakan hidup ini. Oleh karena itu, dalam menjalani suatu kehidupan, kita jangan terjebak. Terjebak apa? Terjebak dari pikiran kita atau perasaan kita. Sebenarnya kita itu kalau menyadari yang sebenarnya, pikiran dan perasaan itu bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya itu bagaimana? Nah itu, diri kita sebenarnya Anda yang bisa merasakan. Kalau secara pribadi, untuk menyimpulkan bahwa kita sudah bersadar diri, itu setiap pengalaman seorang itu sangat berbeda. Nah, karena manusia dilahirkan itu tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda antara manusia satu dengan manusia lain. Itu tidak bisa disamakan, karena manusia itu dilahirkan atau bisa hidup di bumi ini pasti punya tujuan bagaimana manusia itu menyikapi pada diri kita. Yang terpenting, manusia harus dengan adanya sadar diri, harus membangun suatu kesadaran pada diri. Bagaimana cara membangun kesadaran diri? Nah, karena kita bisa melihat bahwa pada diri kita atau manusia itu, kalau kita simpulkan, ada dua bagian. Bagian dari fisik
dan rohani. Di dalam suatu fisik jelas tampak, tapi kalau rohani atau bisa juga dikatakan jiwa, itu Anda yang bisa merasakan, pribadi Anda yang bisa merasakan, orang lain tidak bisa. Kita jangan terjebak. Kalau kita terjebak, akan selalu mengikuti pikiran, perasaan kita. Karena setiap manusia tentunya kalau tidak bisa atau menyelaraskan, saya akan mengambil kata menyelaraskan, itu identik dengan mengendalikan, yaitu panca indera. Nah, kita ada 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, dan 1 lubang yang berada di bawah pusat itu, pusar itu. Itu kalau orang Jawa dikatakan menutupi babakan lubang 9. Lah itu. Karena datanya dari luar atau katakan godaan dari luar itu melalui 5 panca indera itu atau lubang 9 itu 2 mata tadi. Berarti bagaimana kita bisa menyelaraskan itu? Nah, karena kita kalau terjebak adanya pikiran dan perasaan dengan gejolaknya itu, kita akan terjerumus. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan itu bukan dirimu sejati. Dirimu sejati apa? Jiwa. Nah, ibaratnya kalau kamu tidak hati-hati, kamu naik mobil, sebenarnya pikiran itu harus yang mengatur jiwa, tapi karena kamu terjebak di balik, jadi jiwa harus mengikuti pikiran. Mobil, kamu naik di mobil, ada sopir, sebenarnya sopir itu ikut penumpang kamu. Apa disuruh lambat, apa disuruh cepat, hati-hati, itu adalah ibaratnya jiwa itu kamu dan sopir adalah pikiran. Kalau kamu tidak bisa hati-hati, maka tidak bisa menyelaraskan pikiran atau perasaan, nah akan menyebabkan konflik yang berada pada dalam diri dan luar diri. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita menyadari harus berterima kasih atau bersyukur kita bisa hidup. Apa yang menghubungkan kita hidup? Nah, napas. Kita diberi napas, kecerdasan napas. Kalau kita lihat kelebihan napas, itu sudah luar biasa. Karena penghubung antara napas dan udara luar itu adalah napas. Karena kalau tidak ada napas, kita sudah tidak dapat bisa hidup. Nah, oleh karena itu kita tidak terlalu jauh-jauh adalah tidak terlalu tinggi-tinggi. Kita hanya menyukuri adanya napas keluar masuk. Bagaimana caranya? Kita hanya menyaksikan atau menyelaraskan atau memperhatikan napas yang masuk lewat hidung dan keluar lewat hidung. Itulah, kita jangan terlalu tergoda-goda, jangan terlalu minta-minta. Kita sudah diberi yang luar biasa, yaitu napas. Perhatikan napas, pahami napas, saksikan napas, maka pikiran Anda akan memperhatikan bagaimana kedamaian, kenikmatan dalam memahami napas, karena kita hidup di sini dan saat ini. Jangan kita terpancing dari pikiran yang selalu pikiran-pikiran kita masa lalu dan masa yang akan datang.
Ya itulah, nikmati, rasakan napas akan menimbulkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Demikianlah akhir kata dari saya. Itulah kita membangun tingkat kesadaran pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Jangan lupa subscribe-nya. Jos!